Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat Mutiara Pagi. Kesempatan hari ini mendengar di Minggu 7 Juni 2026. Dan tentu saya tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani kita lewat Mutiara Pagi hari ini. Kita akan bahas bagaimana indikator iman kepada Allah. Nah, berbicara soal hal ini, mendengar iman kepada Allah tercermin dari beberapa aspek utama sebenarnya terkait dengan keyakinan di dalam hati, kemudian pengucapan dengan lisan, dan pembuktian melalui amal perbuatan sehari-hari. Dan seseorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan konsistensi dalam ketaatan dan akhlak. Nah, kita akan berbincangkannya bagaimana kemudian indikator dari keimanan kepada Allah itu tersebut, dan kita aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya telah bersama dengan Ustadz Sama SHI, beliau penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Sudah siap lewat jalur Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik hari ini Ustadz. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, dengan Ririn di studio. Ini kayaknya baru pertama kali saya bertemu dengan Ustadz Sama hari ini. Oh iya. Baik. Ada pertanyaan jadwal. Ya, Ustadz, barangkali di awal jumpa kita bisa sedikit menggambarkan dulu nih Ustadz, bagaimana sebenarnya iman kepada Allah dan indikatornya Ustadz. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tim yang bertugas pada pagi ini dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Kabupaten Sumeneb dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengaturkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, baik yang kita rasakan atau masih belum kita rasakan. Nikmat tersebut akan kita nikmati sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kewajiban setiap hari, dan mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya kehidupan, bisa menikmati nikmatnya kehidupan berupa iman dan Islam. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, dan juga sekaligus kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada pagi ini para pemirsa RRI yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya mengambil tema indikator iman kepada Allah. Ini sangat penting kiranya kita bahas pada pagi ini. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, itu harus ada tolak ukurnya, harus ada indikatornya. Agar diketahui bahwa keberhasilan kita adalah disesuaikan dengan indikator yang kita miliki. Di kitab Nasihul Ibad disebutkan para
ba'dul ulama, para ahli hikmah menyebutkan bahwa indikator iman kepada Allah itu ada 4. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah jika terdapat 4 hal. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Orang yang beriman pasti bertakwa. Orang yang beriman maka ciri-cirinya adalah bertakwa kepada Allah. Takwa tersebut adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini eksistensi dari takwa kepada Allah. Perintah Allah itu tidak hanya sekedar perintah Allah semata, tetapi dalam Al-Quran disebutkan apa yang harus kita taati. Dalam Al-Quran ada sebuah potongan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah memerintahkan pertama untuk taat kepada Allah. Seluruh perintah Allah apapun bentuknya itu harus kita taati dan kita harus laksanakan. Larangannya harus kita jauhi. Itu adalah wajib kita laksanakan dan wajib kita taati. Yang kedua, atii'ur rasul, taat kepada perintah Nabi, perintah Rasul. Yang ketiga ada perintah mentaati pimpinan, umara, atii'ur rasul wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Jadi ada perintah ulil amri, pemimpin. Kita harus wajib mentaati dan melaksanakan perintah pimpinan selama perintah itu tidak melanggar aturan agama. Jadi kita pertama adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu indikator kita beriman kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang beriman itu memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu. Nah, malu itu kemudian ada 2 pendapat, ada 2 bagian. Pertama adalah malu yang bersifat psikologis. Artinya apa? Allah sengaja ciptakan rasa malu itu ketika Allah menciptakan manusia. Yang kalau bahasa agamanya adalah nafsani. Jadi yang bersifat spiritual. Contohnya apa? Rasa malu yang diciptakan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Salah satunya adalah dia memiliki rasa malu ketika membuka aurat. Tidak membuka aurat di banyak orang. Itu salah satu rasa malu yang diberikan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Contoh yang kedua, rasa malu itu kemudian melakukan hubungan seksual bersama istri, tidak melakukan hubungan seksual sama istri di halayak ramai. Artinya apa? Tidak melakukan hubungan seks di sekitar banyak orang. Itu juga salah satu rasa malu yang diciptakan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Lalu rasa malu yang kedua adalah rasa malu yang ditimbulkan dari iman kita. Kalau bahasa agamanya adalah imani. Jadi rasa iman kita kemudian mampu mencegah kita untuk tidak berbuat maksiat. Itu salah satu indikator bahwa ketika kita beriman kepada Allah, maka kita tercegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu indikator yang kedua. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman, memiliki rasa malu. Kemudian indikator yang ketiga adalah orang yang beriman pasti selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan. Baik itu pemberian sedikit ataupun banyak atau sedang, kita tetap selalu bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu selalu bersyukur ketika kita sudah mendapatkan banyak nikmat berupa materi. Itu yang kita nampak. Yang nampak di mata kita itu merupakan nikmat. Tetapi ada nikmat yang tidak nampak oleh mata, yang tidak berbentuk materi, yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat sempat. Itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga ada mengatakan ada 5 hal akan terasa ketika sudah datang 5 hal. Salah satunya adalah
nikmat sehat akan terasa ketika kita sudah sakit. Jadi banyak nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara yang pertama adalah selalu mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kedua kemudian bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwa nikmat itu tidak disia-siakan, kemudian dilakukan dan dikerjakan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk syukur kita. Salah satu indikator syukur itu sendiri adalah selalu kita bisa berterima kasih kepada banyak orang. Kalau kita pintar kemudian selalu berterima kasih kepada orang lain, maka kita salah satu bentuknya adalah selalu bersyukur kepada Allah. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Lam yaskurillah. Orang yang tidak pintar-pintar dan tidak selalu berterima kasih kepada sesama, maka dia sangat berat sekali untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jadi indikator yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian indikator yang keempat adalah sabar. Jadi orang beriman itu diketahui orang itu pasti beriman adalah dia memiliki kesabaran, memiliki ketabahan dan kesabaran. Sabar itu sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk kita aplikasikan. Sangat sulit. Salah satunya adalah ketika kita diberi ujian oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, maka itu bukan hanya sekedar pikiran yang kita korbankan, tapi bagaimana kita memiliki mental yang sangat kuat sehingga kita mampu bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Kalau sabar itu bukan tidak mengeluh, tetapi mengeluhnya tidak kepada selain Allah. Sabar boleh mengeluh, tetapi mengeluhnya dengan cara berdoa kepada Allah. Tarkus syakwa min alamil bawa li ghairillah. Orang yang sabar itu tidak mengeluh kepada selain Allah, selalu Allah yang terdepan. Karena pada dasarnya ketika Allah suka cinta terhadap hambanya, maka dia pasti memberikan ujian. Untuk bagaimana kemudian Allah mengetahui kualitas iman kita adalah dengan cara Allah mengujinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ketika Allah sudah suka, sudah cinta dan sayang terhadap hambanya, maka Allah pasti memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Inna Allah la yukallifu nafsan illa usaha. Maka Allah tidak akan memberikan ujian, memberikan cobaan di luar kemampuan kualitas kita. Jadi ujian yang kita terima selama ini itu sudah sesuai dengan kekuatan iman kita, kekuatan fisik kita, kekuatan mental kita. Karena sabar itu sangat sulit. Kuncinya hidup ada dua. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang terasa nyaman bagi kita, terasa nikmat bagi kita, maka kita wajib kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mengalami kehidupan yang serasa tidak nyaman bagi kita, terasa tidak enak, berupa ujian apapun atau cobaan, baik ujian ringan, ujian apapun itu bentuknya, maka kita dituntut dari Allah untuk selalu kita bersabar. Nah, Allah itu sangat suka terhadap orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, bahwa Allah sangat suka sekali orang-orang yang bersabar. Sekali lagi, orang yang beriman belum tentu bertakwa, belum tentu punya rasa malu, belum tentu punya bersyukur, belum tentu punya sabar. Tetapi orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu memiliki rasa malu pada dirinya, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, pasti memiliki rasa iman kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Maka salah satu indikator utama orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sedikit mukaddimah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan khususnya bagi umumnya bagi seluruh pemirsa RRI Pro 1 di mana dan juga bagi kita. Baik. Terima kasih.
Nanti kita juga kasih kesempatan bagi Anda mendengar yang ingin bergabung boleh lewat jalur telepon ya di 662-317 ataupun 665-396. Nah, tapi berbicara soal iman nih, Ustadz, ada kadang iman itu kan bertambah, kemudian ada juga yang berkurang. Apakah bisa demikian? Apakah ini karena kurang bersyukuri nikmat atau bagaimana dalam ajaran Islam sebenarnya? Ada tiga iman. Ada iman yang selalu naik, kemudian ada yang tetap, ada Mhm. yang naik turun. Hmm. Jadi iman yang tidak turun itu imannya para malaikat. Dia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap Allah, sehingga imannya selalu naik. Dan Ya. iman kita adalah naik turun. Hmm. Iman kita naik turun. Ketika kita dekat kepada Allah, maka itu iman kita naik. Ketika kita sudah jauh dari Allah, itu iman kita Sedang turun. turun. Maka kemudian ketika iman kita naik, ada cobaan, kemudian iman kita tetap dan menaik, maka status kita lebih tinggi daripada malaikat. Salah satunya adalah Nabi Adam itu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena imannya. Jadi manusia akan lebih mulia daripada malaikat kalau imannya selalu naik, berbagai banyak macam ujian. Maka kita tidak boleh kemudian ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, kita pun tidak boleh memiliki pikiran negatif bahwa Allah sedang tidak suka terhadap kita. Bahkan sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah. Ketika kita mau naik kelas saja, mau naik kelas, itu kan pasti ada ujian. Hmm. Naik pangkat biasanya kena pejabat ya. Kena pejabat. Itu kan pasti ada ujiannya. Iya. Ada kompetensi dan sebagainya. Maka ujian itu dalam rangka menguji kualitas kita dan juga ingin meningkatkan kualitas derajat kita. Baik. Kita kasih kesempatan kepada pendengar yang nampaknya sudah banyak yang ingin bergabung. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riri. Ya, Bu Fathor ini ya. Iya benar. Silakan dengan Ustadz Sama. Iya. Ini topiknya apa ini Mbak Ririn? Iman. Begitu ya. Iya, indikator iman. Iya. Tapi saya tidak apa-apa di luar topik ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah Dzulhijjah itu Pak Ustadz, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, seperti apa itu Pak Ustadz akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin tahu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih yang banyak. Baik. Buat Pak Ustadz dan buat Mbak Ririn juga terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Bisa. Bulan Dzulhijjah itu yang disunnahkan berpuasa itu adalah tanggal 8, kemudian tanggal 9. Ya, kenal dengan istilah hari Asyura dan hari Arafah. Itu yang disunnahkan untuk berpuasa. Sehingga orang yang melaksanakan puasa sunnah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasanya dimulai tanggal 1, nggak apa-apa. Tidak ada puasa yang tidak baik kecuali pada waktu yang dilarang untuk berpuasa. Salah satunya adalah puasa pada hari Jumat. Kalau sebelumnya tidak puasa, misalnya hari Kamis tidak puasa, hari Sabtunya tidak puasa, tapi puasanya hanya hari Jumat, maka itu dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa pada hari Minggu. Itu dilarang. Dalam kitab dijelaskan banyak dijelaskan bahwa ada waktu-waktu yang memang dilarang oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Sehingga pada bulan Dzulhijjah itu yang sangat dianjurkan untuk puasa adalah tanggal 8 dan tanggal 9.
Ada di desa-desa itu banyak masyarakat yang berpuasa pada tanggal 10 pada hari raya. Padahal pada hari raya itu haram hukumnya untuk berpuasa. Kalau bahasa bahasanya para masyarakat itu ngeker istilahnya. Jadi tidak makan mulai sejak subuh. Bisa sejak subuh sampai dia selesai sholat Id. Itu nggak apa-apa, tapi kalau puasa pada tanggal 10 itu tidak boleh. Jadi ada 2 hari raya itu tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Sangat baik, asalkan jangan dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Ya. Pahalanya Ustaz? Pahalanya kalau puasa itu beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan sudah jelas nominalnya. Kalau sholat sendiri dapat 10, kalau berjamaah dapat 27. Tapi kalau puasa itu dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis kudsnya disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu urusan saya, urusan saya, hak itu saya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalasnya. Dan balasan bagi orang berpuasa itu tidak dinampakkan, tidak diberitahukan. Kualitas pahalanya, kualitas ganjarannya tidak dinampakkan oleh Allah. Jadi puasa itu memang pengawasan langsung dari Allah dan pahalanya tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Karena ibadah puasa itu ibadah spesial yang berhubungan kepada Allah secara langsung. Baik. Ada pendengar yang lain yang kembali juga ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak? Itu Bondo. Pak Taufik, silakan. Mengenai topik kita, indikator iman kepada Allah. Ya. Salah satunya poin yang ketiga itu tadi, ketika melakukan hubungan seksual tidak di halayak ramai ya. Punya rasa malu ya. Ya, punya rasa malu. Gimana kalau di zaman-zaman digital seperti ini? Pertanyaan yang pertama, di zaman digital seperti ini, terkadang disyuting ada termasuk dimasukkan di media sosial. Apakah itu sudah termasuk keluar dari iman? Yang pertama. Boleh yang kedua, Mbak? Boleh. Yang kedua, terkadang orang desa, katakanlah orang petani sekarang, kan cuaca sekarang cuaca ekstrim. Terkadang itu menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Allah. Tuh mau tambu sekali, mak gede ke lebangiran itu. Itu apakah sudah termasuk keluar dari iman? Saja Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sama, bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Saya tanggapi ada 2 Ya. pertanyaan. Di era digitalisasi saat ini, kalau dulu kan tidak ada HP dan semacamnya, sekarang ini misalnya di-upload di media sosial, kita kemudian mau melakukan hubungan dengan pasangan kita, istri kita, kemudian divideokan, kemudian disebarluaskan, diviralkan melalui media sosial, itu juga termasuk salah satu indikasi bahwa pasangan tersebut tidak beriman. Karena kalau beriman itu pasti, walaupun itu sudah halal, itu pasti memiliki rasa malu. Karena Allah itu itu bukan malunya melakukan seksual tidak diperlihatkan pada orang lain. Itu naluri diri kita bahwa kita memiliki rasa malu. Walaupun itu sudah halal, apalagi tidak halal. Memang salah satu indikasi perbuatan itu dilarang, itu ketika orang lain melihat, kita merasa malu. Itu salah satu indikasinya. Jadi walaupun kita berhubungan seksual dengan istri, ya jangan sampai diberitahukan kepada orang lain. Walaupun itu Ya. pasti tidak enak, kan? Tidak apa. Itu naluri lah. Itu Jelas yang pertama. tidak punya malu berarti juga tidak punya iman ya Ustadz, kalau sampai menghumbar seperti itu ya.
Ya walaupun punya, tapi itu pasti jangan kata dia tadi menurun atau semakin tipis lah. Tipis ya, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ketika apa tadi sudah? Ini, wah, saya kok jadi lupa Oh, juga nih Ustadz. ketika Iya, kita punya keyakinan misalnya di pedesaan nih. di Terus pedesaan menyalahkan misalnya Allah ya atas menggunakan cuaca. Allah dengan cuaca yang Ya. ekstrim, kemudian artinya apa? Kesimpulannya, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, Mhm. lalu kita menyalahkan Allah, itu salah satu bentuk bahwa iman kita tidak kuat dan sangat lemah. Ya. Kalau kita sampai mengeluarkan kata-kata, maka itu termasuk pada hampir murtad. Yang kita keluar dari Islam dan iman, itu adalah murtad. Kalau kita menyalahkan Allah, itu salah satu indikasi bahwa iman kita tidak kuat dan sangat tipis. Kita kan dalam Al-Quran dijelaskan, Allahu inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau nggak salah begitu. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita kemudian tidak bisa menjangkau, kita tidak boleh menyalahkan, apalagi sampai mengelirukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apa yang Allah berikan, apa yang Allah berikan setelah itu kemudian kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Contoh, anggaplah sekarang misalnya hampir musim tembakau. Musim tembakau tiba-tiba hujan. Itu kan kadang-kadang kalau iman kita tidak kuat, itu kan Allah yang salahkan. Padahal Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Pasti. Allah tidak akan pernah mendalimi hambanya. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Cuman kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Allah tidak pernah zalim. Sudah jelas dalam Al-Quran. Innallaha apa? Allah tidak pernah zalim terhadap hamba. Innallaha la yuhibbu. Innallaha, saya lupa ayatnya. Yang intinya Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Pasti ada hikmah di balik semua yang Allah berikan ya. Semua yang diberikan oleh Allah walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita dan perasaan kita, itu pasti ada hikmahnya dan terbaik. Ya, harusnya bagaimana cara kita menyikapinya Ustadz ketika tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan? Ya kita harus lapang dada, buka dada lebar. Semua kehidupan ini sudah ada yang atur, sudah ada sutradaranya lah. Kita hanya sebagai pemain, semuanya sudah diatur oleh Allah. Aturan itu kemudian kita kenal yang namanya takdir. Jadi kita tidak tahu takdir kita seperti apa, sudah disetting oleh Allah, kemudian kita hanya tinggal menjalaninya. Dengan cara berusaha yang terbaik, kemudian tawakal kepada Allah, dan berdoa kepada Allah dengan memohon yang terbaik kepada Allah. Kita hanya menjalani saja. Qadarullah ya. Kayak sabar dan bersyukur masuk indikator iman juga ya tadi ya. Harusnya itu paling kuat. Sabar dan syukur. Baik, ada pendengar yang lain Ustadz, kita terima kembali. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan? Waalaikumsalam. Pagi dengan Riki Anggara. Silakan Mas Riki. Iya, pertanyaannya begini. Kadang itu kan manusia kan ada iman. Kalau mungkin imannya bagus, itu lebih bertambah. Tapi kalau sudah ada masalah, itu mungkin lebih masalah berat itu lebih tinggi lagi imannya itu. Misalkan kalau sudah bertengkar sama istri, biasanya itu rutin ke masjid selama 1 bulan. Setelah itu sudah rujuk kembali, itu hilang kembali, tak ke masjid lagi. Bagaimana itu menyikapi itu Pak Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Riki Anggara bersama Pro1 RI Terus Modera untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki. Tebalnya iman seseorang tergantung dari ujian. Kalau ada ujian ini pasti mendekat sama Allah ini. Gimana nih Ustaz?
Memang sifat karakter manusia dalam Al-Quran memang itu. Ketika kita dapat ujian dari Allah, maka kita akan mendekat. Ketika sudah mendapat kesenangan, maka kita menjauh. Maka Lupa ya. sebaliknya, bagaimana kita mengontrol hati kita, mengontrol perasaan kita, tetap kita dekat kepada Allah walaupun tidak ada ujian. Allah itu memberikan ujian sebenarnya untuk mengetahui kualitas iman kita. Sifat manusia memang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita akan dekat kepada Allah ketika kita sudah mendapatkan ujian. Salah satu caranya adalah kita tetap selalu istilahnya sadar diri bahwa kita walaupun tidak diberi ujian pun kita harus dekat kepada Allah karena itu perintah. Itu perintah. Baik kehidupan iman atau kehidupan susah. Karena semuanya kembali kepada tadi, karena semuanya sudah diatur. Kadang kita mendapatkan ujian yang sangat berat misalnya, kita nangis memohon kepada Allah. Ketika ujian sudah lepas, maka kita tidak nangis lagi. Maka oleh karena itu, sebisa mungkin kita tetap selalu istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, baik kita menerima ujian ataupun tidak menerima ujian. Karena hidup ini memang sudah ujian. Ya. Bahkan bisa Nggak usah jadi Itu bahagiaan yang kita miliki, kemudian kelimpahan harta, Ujian kelebihan juga. yang dimiliki itu sebenarnya juga ujian sebenarnya, Ustaz. Semuanya adalah ujian. Ketika kita diberi harta banyak, ujian bagi kita, mampukah kita menyisihkan untuk kepada orang yang lemah. Semua yang diberikan oleh Allah di dunia, itu senang ataupun susah, semuanya adalah ujian. Tetapi bagaimana kita cara sesuai sikap kita, bagaimana menyikapi ujian tersebut. Baik. Ada pendengar yang lain, saya terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Dari Mandala Baru, Mbak Riri. Abah Suni, silakan. Assalamualaikum Ustadz Sama. Waalaikumsalam. Tadi pakai bahasa Madura Bisawas. Silakan. Alhamdulillah, mana bi orang iman belum tentu Kak Dinto. Napa thank you kata kuar epon. Mana bi takwa nih kan mesti ngaku ngi keimanan Kak Dinto. Mana bi semakin ten gaula semakin korang iman. Muka orang nge benyan orang Kak Dinto. Pekinging ika caca Kak Dinto. Sebab tan gaula terang-terangan Kak Dinto. Can gila nika mana bi terang-terangan nika kagorangan iman Kak Dinto. Saya duka lepon. Hai suruh tastakim yukontir lakawahu fi wawiri rasman. Nika Kak Dinto orang baik di bidang ujian atau bana subung ujian nika imana soro tetap. Katipun apa cara epon solusi epon kan kui tetap iman Kak Dinto. Nireng assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz, ada 2 pertanyaan tuh. Yang pertama dulu ya, soal iman. Yang pertama, ketika kita melihat hal-hal yang dilarang, anggaplah kita melihat aurat orang lain. Apakah boleh kita bicarakan pada orang lain? Kalau dalam masalah hal ini, jadi kalau kita melihat kemungkaran, anggaplah itu kan maksiat. Ya. Maka yang pertama adalah falyughayyir biyadihi. Maka kita harus bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertindak melalui kata-kata. Fabilisani. Maka diberitahulah bahwa hal itu tidak baik dan melarang agama. Dan hal itu tidak boleh diceritakan pada orang lain. Karena itu aib. Kata Allah, siapa yang membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah. Siapa yang menutup aib orang lain, maka aib kita akan ditutup oleh Allah. Jadi kalau aib itu tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Taruhlah diri kita sendiri misalnya punya aib, kemudian diceritakan, apa kita tidak malu? Itu salah satu perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga iman kita kepada Allah. Maka kita harus punya prinsip bahwa iman kepada Allah adalah salah satu cara
bagaimana memperbaiki hidup diri kita agar kita tetap disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memiliki sadar diri bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu. Jadi kalau orang kita sudah merasa punya kekuatan, maka iman kita akan semakin kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita merasa lemah, maka iman tetap selalu terjaga dengan baik. Jadi jangan sampai merasa bahwa diri kita punya kemampuan, apalagi melebihi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bagaimana tetap menjaga iman kita tetap istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan, baik suka ataupun tidak suka, itu adalah cara Allah bagaimana mengetes kualitas iman kita, dan kita selalu yakin bahwa semua yang Allah berikanlah yang terbaik bagi kita. Kita harus sadar itu. Baik. Nah, dari perbincangan kita Ustadz Sama soal indikator iman kepada Allah ini, apa pesan yang paling ingin diingatkan nih untuk mendengar di luar sana, Ustadz? Baik, sebagai penutup, iman tidak terlihat oleh mata tetapi akan terasa dalam hati kita. Orang yang memiliki iman yang baik, memiliki iman yang kuat, maka seluruh tindakan, pikiran, dan perasaannya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Jadi orang yang beriman itu akan diketahui dari kebijakan kita, sikap kita, pemikiran kita, itu akan nampak dari buah keimanan itu sendiri. Jadi orang yang beriman selalu Allah terdepan, tidak pernah di samping apalagi di belakang. Itu. Baik. Terima kasih Ustadz Sama kebersamaannya dengan Mutiara Pagi Ya, Pro 1 sama-sama. RRI Sumeneb hari ini ya. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Sama, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dan tentu kita sudah banyak berbincang soal indikator iman kepada Allah. Semoga apa yang kita berbincangkan bermanfaat. Saya Ririn Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.